Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian pada hari ini? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat dalam mengikuti semua pembelajaran yang Bapak dan Ibu guru berikan. Pada mata pelajaran sejarah Indonesia, kelas 10 saya akan membahas tentang corak kehidupan manusia beraksara. Corak kehidupan yang akan saya bahas di sini adalah masa berburu dan meramu tingkat lanjut, atau hasil kebudayaannya disebut dengan hasil kebudayaan zaman Mesolitikum. Pada pertemuan sebelumnya, saya sudah membahas tentang jenis-jenis manusia praaksara, kemudian masa berburu dan meramu tingkat awal. Di sini, saya akan membahas masa berburu dan meramu tingkat lanjut. Jadi, kelanjutan dari masa berburu dan meramu tingkat awal. Yang akan saya bahas di sini adalah informasi-informasi terkait dengan masa berburu dan meramu. Kemudian ciri-ciri kehidupannya, kemudian hasil kebudayaannya apa saja, kemudian alat-alat yang digunakan pada masa berburu dan meramu. Selanjutnya, untuk lebih jelas akan saya jelaskan di slide berikutnya. Masa berburu dan meramu tingkat lanjut. Ini coba dibaca ya anak-anak informasi yang ada pada tabel berikut. Yang pertama, masa berburu dan meramu tingkat lanjut itu berlangsung pada 10.000 sampai 2.500 tahun yang lalu. Terus kemudian, manusia pendukung pada saat itu adalah ras pendatang. Ras pendatang, jadi bukan manusia praaksara asli yang ditemukan di Indonesia, tapi mereka itu datang dari daerah lain atau berasal dari negara lain yang berasal dari ras Australmelanosoid dan ras Mongoloid. Kemudian informasi yang kedua adalah Homo wajakensis dan Homo soloensis telah punah atau dalam proses kepunahan ketika kedua ras pendatang ini tiba. Jadi ketika ras Australmelanosoid dan ras Mongoloid tiba, itu Homo wajakensis dan soloensis itu sudah mengalami kepunahan. Kemudian regenerasinya digantikan oleh kedua ras ini. Ras ini itu datang dari mana? Ras Australmelanosoid itu dipercaya sebagai keturunan dari Proto-Australoid yang berpindah dari sekitar Laut Tengah, kemudian tinggal di India. Kemudian dari India kemudian melakukan migrasi ke wilayah-wilayah Asia Tenggara. Homo wajakensis dan Homo soloensis telah punah atau dalam proses kepunahan ketika kedua ras binatang ini tiba. Kemudian, manusia Solo dan Wajak melebur melalui proses perkawinan. Jadi ada beberapa manusia Homo soloensis dan Homo wajakensis yang melakukan perkawinan dengan kedua ras pendatang ini. Kemudian informasi yang ketiga adalah ras Australmelanosoid diyakini sebagai keturunan Proto-Australoid yang berpindah dari sekitar Laut Tengah dan tinggal di India kemudian menyingkir ke Indonesia. Jadi selain menyingkir ke Indonesia, ras Australmelanosoid juga menyingkir ke wilayah-wilayah seperti Kamboja, Tiongkok, dan Malaya. Yang akan kita bahas itu berfokus di wilayah Indonesia. Karena ini adalah ras yang menghuni di wilayah Asia Tenggara, akhirnya kebudayaan-kebudayaan yang ditinggalkan itu juga dipengaruhi oleh kebudayaan Mesolitik yang berasal dari wilayah Asia Tenggara atau biasa disebut dengan kebudayaan Bakson Wobin yang berasal dari wilayah Tonkin atau wilayah Vietnam. Itu ya anak-anak. Selanjutnya adalah ciri-ciri dari masa berburu dan meramu tingkat lanjut. Coba dibaca. Yang pertama adalah selain bergantung dari alam, manusia praaksara juga mulai berhuma. Berhuma, coba ini ya, berhuma. Yang dimaksud berhuma di sini adalah jadi ketika akhir masa berburu dan meramu atau ketika masa berburu dan meramu tingkat lanjut, manusia praaksara sudah mengenal bagaimana cara bercocok tanam yang sangat sederhana. Dilakukan dengan cara apa? Pada saat itu manusia praaksara melakukan atau bercocok tanam itu dengan cara
berpindah-pindah menurut kondisi kesuburan tanahnya. Jadi mereka itu ketika menemukan hutan, kemudian mereka menggunakan hutan itu dijadikan sebagai lahan pertanian atau tanah pertanian. Kemudian tumbuhannya itu dibakar terlebih dahulu, terus kemudian dibersihkan. Dari hasil hutan yang dibersihkan itu kemudian digunakan untuk menanam. Tanaman yang ditanam adalah tanaman umbi-umbian seperti keladi. Jadi cara bercocok tanam seperti ini disebut dengan slash and burn. Terus kemudian yang kedua adalah mampu membuat alat dari tulang dan kulit kerang. Alat-alat yang berasal dari tulang dan kulit kerang itu digunakan untuk keperluan sehari-hari. Jadi keperluannya untuk apa? Keperluan sehari-hari itu seperti digunakan untuk bercocok tanam, kemudian berburu hewan buruan. Jadi untuk keperluan sehari-hari. Nanti akan saya jelaskan hasil-hasil kebudayaan Mesolitikum yang dihasilkan pada masa berburu dan meramu tingkat lanjut. Kemudian yang ketiga adalah mengenal pembagian kerja. Jadi pembagian kerja antara laki-laki dan perempuan sudah dikenal pada masa berburu dan meramu tingkat lanjut. Biasanya pembagian kerja itu untuk yang laki-laki itu biasanya berburu, jadi mencari hewan buruan, kemudian mencari kerang di laut, kemudian mencari ikan, dan lain-lain. Kemudian yang perempuan itu biasanya mengumpulkan makanan. Jadi makanan yang berasal dari tumbuh-tumbuhan itu adalah tugas perempuan. Kemudian memasak itu juga menjadi tugas perempuan. Memasak, kemudian menyalakan api, kemudian membimbing anak itu adalah tugas perempuan. Pada masa berburu dan meramu tingkat lanjut itu sudah dikenal api atau manusia praaksara sudah menemukan api dengan cara apa? Dengan cara ada dua batu kemudian digesekkan secara terus-menerus akan menghasilkan api. Kemudian ciri yang keempat adalah semi sedenter atau tidak menetap. Jadi cara hidupnya itu adalah semi sedenter. Jadi kebiasaan mencari tempat tinggal di suatu daerah yang menghasilkan makanan. Akan tetapi pada masa ini mereka juga sudah mulai menetap. Menetapnya di mana? Menetapnya itu adalah di Abrisosaurus. Abrisosaurus itu adalah gua yang digunakan sebagai tempat tinggal sementara manusia praaksara. Kemudian pada masa ini itu dikenal dengan animisme dan dinamisme serta saman atau dukun. Jadi masyarakat praaksara sudah mengenal yang namanya animisme dan dinamisme. Di kepercayaan animisme dan dinamisme itu dikenal sebagai saman atau dikenal masyarakat praaksara mengenal seorang yang mempunyai keahlian khusus itu disebut sebagai saman atau yang dikenal dengan dukun. Jadi manusia praaksara yang bisa menyembuhkan atau mempunyai kelebihan itu disebut dengan saman atau dukun. Coba dilihat ya anak-anak, ini adalah gambar Kecoken Mondinger. Jadi Kecoken Mondinger adalah tumpukan dari kulit kerang yang seperti batuan yang membentuk seperti batuan ini berlangsung sekitar berjuta-juta tahun yang lalu. Jadi ini itu kulit kerang yang dikumpulkan dalam jangka waktu yang sangat banyak. Biasanya ditemukan jangka waktu yang sangat panjang. Biasanya itu ditemukan di tepi-tepi pantai. Ini disebut dengan Kecoken Mondinger atau sampah yang dihasilkan atau sampah yang berasal dari sisa-sisa hidup masyarakat praaksara. Biasanya berupa kerang atau tulang-tulang dari hewan laut atau ikan. Ini anak-anak, ini adalah wujud dari Kecoken Mondinger. Kalau di Indonesia itu ditemukan di wilayah Sumatera. Tadi sudah saya jelaskan ya anak-anak. Salah satu tempat tinggal dari masyarakat praaksara pada masa berburu dan meramu tingkat lanjut itu mereka tinggal di gua-gua. Di gua-gua itu biasanya ditemukan lukisan gua berupa cap tangan dan babi rusa. Seperti ini, di gambar ini itu ditemukan di Goa Leang PT Kere di wilayah Sulawesi Selatan. Jadi
lukisan tangan ini diperkirakan sebagai simbol kekuatan atau lambang kekuatan pelindung. Jadi hewan-hewan babi rusa kemudian manusia itu dianggap sebagai pelindung terhadap gangguan roh jahat. Cap-cap tangan atau jari-jari yang tidak lengkap itu diperkirakan sebagai ungkapan duka atau berkabung. Jadi jari-jari yang berkurang itu dianggap sebagai ungkapan berkabung ketika saudaranya mereka atau saudaranya manusia beraksara itu ada yang meninggal atau ada yang sakit. Jadi itu disebut sebagai berkabung. Biasanya itu yang meninggal itu dilambangkan dengan jari-jari yang tidak lengkap. Jadi seperti itu ya, karena mereka tinggal di gua-gua, akhirnya mereka juga melukis atau mengenal tradisi melukis di dinding gua-gua atau dinding karang. Jadi seperti itu ya anak-anak. Jadi lukisan yang ditemukan itu sebagai wujud bahwa kehidupan mereka itu sangat bergantung pada alam. Jadi lukisan ini itu menandakan bahwa di suatu tempat atau di gua tersebut itu pernah dihuni oleh masyarakat praaksara. Kemudian yang kedua adalah ini, contoh slash and burn. Slash and burn itu adalah hutan yang dijadikan tanah pertanian dibakar terlebih dahulu kemudian dibersihkan, disebut slash and burn. Jadi seperti ini ya anak-anak. Hutan, ketika kita membuka hutan itu kemudian dibakar, hasil dari bakaran itu kemudian ditanami dengan tanaman umbi-umbian. Hasil kebudayaan atau hasil budaya yang dihasilkan pada masa berburu dan meramu tingkat lanjut. Jadi, berkembang 3 tradisi pokok pada masa berburu dan meramu tingkat lanjut. Tentang pembuatan alat, yaitu tradisi sepih bilah, kemudian alat-alat dari tulang, dan kapak genggam Sumatera. Yang pertama yang akan saya bahas adalah tentang flag. Flag disebut sebagai alat serpih. Banyak ditemukan di gua-gua di wilayah Sulawesi Selatan. Alat serpi ini berukuran kecil, kurang lebih antara 4 hingga 10 cm. Fungsi alat ini sangat banyak, diantaranya untuk menguliti hewan, sebagai pisau alami, kemudian sebagai alat untuk mencari ubi-ubian dan lain-lain. Jadi ini banyak ditemukan di gua-gua atau di Goa Leang Karasa daerah Sulawesi. Flex atau alat serpi itu dibuat dari pecahan-pecahan dari kapak genggam, atau kalau biasanya kita membuat kapak itu kan kapaknya diasah atau dipukul-pukul. Kemudian dari hasil pukulan itu menghasilkan batuan-batuan yang kecil. Batuan-batuan yang kecil ini itu dianggap sebagai atau disebut sebagai flex atau serpi bilah. Kemudian yang kedua adalah alat yang berasal dari tulang. Bisa dilihat ya anak-anak, ini bentuknya alat yang terbuat dari tulang-tulang. Jadi alat dari tulang ini banyak ditemukan di wilayah Jawa Timur. Alat-alat ini berasal dari tulang dan tanduk hewan yang digunakan untuk keperluan sehari-hari seperti memukul, menggali, jarum, pisau, dan alat serut. Yang digunakan untuk menggali itu biasanya adalah tulang-tulang yang berbentuk L. Jadi seperti itu ya. Tulang-tulang ini itu dihasilkan dari sisa-sisa hewan buruan yang sudah diambil dagingnya. Kemudian alat-alat tulang-tulangnya itu dimanfaatkan sebagai alat untuk keperluan sehari-hari. Kemudian yang ketiga adalah kapak genggam. Kapak genggam yang di sini adalah kapak genggam Sumatera. Kapak genggam Sumatera itu berasal dari wilayah Asia Tenggara. Banyak ditemukan di wilayah pesisir pantai Sumatera Utara yang berhadapan dengan Semenanjung Malaya. Karena apa? Karena di Semenanjung Malaya itu adalah tempat perpindahan atau menjadi daerah tujuan migrasi dari orang-orang yang berasal dari wilayah India. Makanya kemudian kapak genggam itu adalah kapak yang dihasilkan dari kebudayaan Baskan Hobin. Itu ya anak-anak ya. Terus kemudian fungsi dari alat ini itu digunakan untuk menggali ubi-ubian.
Jadi penyebaran kapak genggam itu berasal dari Semenanjung Malaya kemudian menyebar ke seluruh wilayah Indonesia. Jadi memang kapak genggam itu hampir di seluruh wilayah Asia Tenggara itu ditemukan jenis kapak genggam. Demikianlah tadi anak-anak materi saya tentang masa berburu dan meramu tingkat lanjut. Jika kalian ada pertanyaan, silakan hubungi saya, bisa lewat nomor saya atau sosial media saya. Terima kasih, sampai jumpa di pertemuan saya berikutnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.